kita juga pernah menjual barang ke Filipina. Pada saat itu mereka ada permintaan sepatu lari untuk angkatan lautnya mereka. Kalau misalnya ditelaah lebih dalam, sebenarnya Indonesia itu pemasok sepatu terbaik, salah satu terbaik. Kita tuh jangan nunggu normal, kita tuh harus berolahraga, harus bergerak, betul, dan harus kembali lagi ke kehidupan lama kita, walaupun dengan batasan-batasan baru. Halo, Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, tentunya hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, saat ini olahraga sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Apalagi di tengah masa pandemi yang belum tuntas penuhnya ini, masyarakat seakan memprioritaskan dan sangat penting melakukan olahraga, apalagi kalau bukan untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, dan juga menjaga menangkal dari berbagai penyakit. Nah, permasalahannya sebetulnya apa nih yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan olahraga? Outfit apa yang perlu kita gunakan dan tepat agar olahraga tersebut mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi tubuh kita? Nah, saat ini Bincang Sipol telah bertandang mampir ke kantor Lik Indonesia, produsen olahraga dan perlengkapan terkemuka di tanah air. Dan telah hadir menemani kita Product Manager Lik Indonesia, yakni dengan Bapak Ginanjar Perdana. Mas Gigi nih, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Timur. Karyawan, keluarga semua oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya harusnya oke lah, soalnya kan kita memproduksi pakaian, sepatu olahraga, harusnya happy nih ya. Harusnya ya. Minim stres nih ya harusnya ya. Harusnya ya. Oke, Mas Gigi nih, sebelum kita bincang-bincang terkait dengan apparel, olahraga segala macam, sahabat Ipol sepertinya ingin tahu nih, apa background, latar belakang dan sejarah berdirinya Lik di Indonesia. Tapi tahan dulu nih, Mas Gigin, karena sahabat Ipol penting nih untuk kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah lihat bagaimana Lik Indonesia berkiprah di tanah air. Sekarang kita kembali lagi nih ke Mas Gigin untuk bincang-bincang terkait Lik Indonesia. Gimana Mas Gigin, bisa diteruskan tadi? Bagaimana sejarah dan berdirinya Lik Indonesia di tanah air? Jadi Lik itu adanya atau mulai aktif perjualan itu tahun 2004. Tapi sebelumnya kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing. Jadi hampir sekitar 20 tahun kami itu memproduksi dan juga
memegang lisensi dari produk-produk luar untuk dijual di Indonesia, khususnya produk-produk olahraga. Atas dasar dari pengalaman itu, di 2003 tercetuslah ide, kayaknya lebih baik kita bikin brand sendiri. Jadi bikin brand sport untuk running, tapi merek lokal gitu. Karena dari pengalaman yang sebelumnya kita ngeliat bahwa ada peluang nih buat membuka lapangan pekerjaan baru, kemudian juga ada peluang buat kita ngambil market dari brand-brand luar untuk kita sendiri gitu. Oke. Artinya ketika awal pertama kali berdiri yang yang diproduksi itu sepatu dulu ya tadi ya? Kalau awal berdiri ya sepatu dulu. Karena kita pada saat itu kita punya 4 manufacturing, 2-nya sepatu, 1-nya aparel, 1 lagi itu lebih ke aksesoris gitu. Jadi pengalaman di sepatunya yang lebih besar juga, SDM-nya di sepatu lebih banyak kita. Kita ada beberapa technical dari Korea juga pada saat itu. Jadi sepatu yang kita jadiin core pertama untuk bisnisnya. Oke, menarik ya. Berarti juga sudah ada masukan juga ya dari luar negeri bagaimana untuk bisa memajukan Lik gitu ya. Oke, Mas Gigin, kemudian kalau berbicara tentang jumlah outlet nih, Lik Indonesia, sudah berapa banyak nih yang ada di Indonesia? Saat ini sih kalau digabung dengan modern market kita ada hampir 100-an lebih ya. 100-an lebih ya, dan di Jawa dan luar Jawa juga ada ya? Iya, tapi mungkin pada saat ini penyerapannya terbanyak masih di Jawa. Gitu. Masih di Jawa. Jadi sahabat Ipol kalau ingin cek Lik, gampang nih ya, 100 titik. Hampir di mana-mana ada ya. Kalau datang ke modern market pasti ada kita, tapi di beberapa area kayak Jakarta, Jawa juga banyak store kita sendiri gitu. Oke. Mas Gigin, ini kan produk lokal nih. Walaupun produk lokal, tentunya juga mungkin dari Lik punya kebijakan untuk mengekspansi produk luar negeri. Sejauh ini sudah sampai sejauh apa nih produksi Lik sampai ke masyarakat? Kita sih kalau untuk expand ke luar negeri kita sudah lakukan, walaupun memang belum besar dan konsisten ya. Cuman dari mulai tahun 2019 tuh kita udah mulai untuk mengekspor produk kita ke negara tetangga lah, paling dekat gitu, kayak ASEAN dulu gitu. Ya, salah satu yang rutin tuh Papua Nugini. Sampai saat ini antara 2-3 bulan mereka pasti beli produk kita untuk dijual di sana. Sementara untuk yang lainnya kita juga pernah menjual barang ke Filipina. Pada saat itu mereka ada permintaan sepatu lari untuk angkatan lautnya mereka, seperti itu. Di luar itu sih kita juga ada penjajakan saat ini untuk Dubai dan Arab Saudi. Seperti ini. Wah, ASEAN, Dubai, Arab Saudi. Artinya dari luar negeri sekalipun sudah mengakui ya kualitas mutu dari Lik Indonesia ya. Ya, karena kan kalau misalnya ditelaah lebih dalam, sebenarnya Indonesia itu pemasok sepatu terbaik, salah satu terbaik. Jadi, di dunia ya. Iya, jadi kita kalau misalnya telaah lebih dalam tuh pada saat brand-brand luar expand ke Asia, mereka juga membuka pabrik di Asia. Salah satunya tuh Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara tuh salah satunya Indonesia, Vietnam, dan Thailand gitu. Nah, saat ini dari experience itu mereka juga datang ke kita cari produk-produk lokal karena mereka punya histori bahwa produk-produk Indonesia itu bagus. Itu dia Mas Gigin nih, kayaknya sahabat Ipol yang milenial nih masih terasa inferiornya ya. Kita kalau ngomongin produk, apalagi produk sepatu, pasti kita merasa kita kecil, kita rendah. Padahal sebetulnya Indonesia adalah salah satu dari produsen sepatu terkemuka di dunia gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau yang anak-anak muda pengen belajar gitu ya, coba aja beli sepatu brand luar, lihat manufacturingnya dari mana, pasti Asia. Ya kalau misalnya China gitu, tapi kalau misalnya kita ke brand yang misalnya dari Eropa, rata-rata tuh Indonesia sebenarnya. Salah satu akun selebgram tuh pernah datang ke markasnya Manchester United tuh. Pas dia lihat kaosnya, ternyata itu hasil karya anak bangsa dari Indonesia, made-nya. Aduh, ngapain kita jauh-jauh ya kayak gitu. Di Indonesia juga udah mampu ternyata ya. Jadi mindset orang tuh kalau misalnya made in Indonesia pasti palsu nih. Padahal sebenarnya made in Indonesia tuh asli. Justru asli dan mereka malah berkiblat ke kita ya. Oke, ini kalau ngebahas masalah mutu nih, bagaimana Lik Indonesia menjamin mutunya bagus dari hulu sampai hilir nih? Ini gimana Mas? Kalau ngomongin mutu, sebenarnya itu lebih ke komitmen brandnya ya.
Jadi sebenarnya balik lagi, kita kan punya standar, kita pernah belajar sama brand-brand luar gitu. Jadi mutu tuh dijamin kalau setiap stepnya itu dilakukan secara konsisten dan sama. Jadi nggak ada yang terlewat gitu, karena nantinya akan menghasilkan kualitas yang baik seperti itu. Kedua juga kalau kita ngomongin mutu, nggak cuman produknya aja, tapi bagaimana kita service ke customer, after service seperti apa. Karena itu saat ini tuh sangat berdampak langsung. Jadi kan kalau boleh dibilang karakter customer berubah ya. Kalau dulu 90-an orang beli sepatu ya udah beli gitu. Nunggu rusak beli lagi gitu. Betul. Begitu sekarang udah ada sosial media segala macam, orang beli sepatu first impression itu mereka akan utarakan. Nah, kita sekarang mutu itu dijaga juga. Seperti itu supaya ada service, supaya si pelanggan itu terpuaskan gak cuma dari kualitas aja, tapi dari servisnya kita setelah dia membeli seperti itu. Yes. Apalagi kejulitan netizen Indonesia, Mas Gigi. Maha benar netizen Indonesia dengan segala bacotannya. Aduh, itu jadi sekali kita punya produk cacat, itu omongannya udah luar biasa. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin standar mutu sih, setiap brand sama sih Pak. Pasti karena ada QC-nya segala macam. Tapi balik lagi, komitmen brandnya itu menjaga mutunya dari sisi apa? Kalau hanya sisi produksi, kayaknya udah mulai beda ya secara bisnisnya. Setelah itu tuh harus ada lagi menjaga mutu ya lewat ini after komunikasi. Service tadi itu yang memang penting saat ini ya. Oke, tadi menjamin mutu sudah. Nah, terkait dengan prospek bisnis sepatu, apparel dan outfit olahraga di tanah air nih, Mas Gigin bisa share nggak nih ke sahabat Ipol? Ini tuh sebenarnya peluang yang tetap terbuka ya. Jadi secara bisnis olahraga itu bukan bisnis yang sepi pembeli. Kemudian kalau misalnya kita lihat sekarang tren itu kan udah digital. Betul. Akan lebih mudah untuk orang mengakses brand-brand baru dan juga brand-brand luar yang mungkin pada saat ini tuh masih asing di telinga para customer gitu. Jadi hal-hal atau teknologi baru, inovasi baru atau visual baru tuh kadang juga membuat orang tuh coba bereksperimen untuk membuat brand baru. Dan setelah itu tuh kalau kita telah lagi, sekarang tuh nggak sulit untuk kita menjual barang. Ya, apalagi banyak marketplace, ada semua marketplace orang bisa buka toko di situ ya. Iya, jadi marketplace itu salah satu yang memudahkan mereka untuk meng-create sesuatu terus menjual. Di luar itu juga sepertinya saat ini tuh dengan adanya sosial media, orang juga bisa lebih gampang mencari vendor, baik itu material, tempat produksi dan lain-lain. Jadi secara bisnis sport itu menarik. Contoh misalnya kalau kita ngomongin COVID, kalau orang bilang COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain, bohong. COVID kita masih bisa berolahraga. Olahraga yang paling banyak digandrungi adalah justru olahraga yang pada saat sebelumnya itu kurang lebih dikenal tapi peminatnya masih kurang. Contohnya sepeda. Betul. Gimana langkahnya sepeda, gimana sepeda itu istilahnya harganya bisa berkali-kali lipat. Tapi impactnya adalah ke bisnis. Setiap brand jadi ke sepeda. Bikin jersey sepeda, aksesoris sepeda, sepatu sepeda, ya itu ngebuka ke peluang baru. Kemudian badminton. Pada saat COVID kan orang jarang mau keluar, jadi ada beberapa olahraga yang masih dibuka tapi istilahnya terbatas lah. Nah, olahraga yang kayak gitu tuh yang seperti badminton itu yang jadi nimbulin kayak peluang-peluang baru juga. Jadi meskipun dampaknya, impactnya kalau ke brand lokal adalah banyak brand China masuk. Karena kan secara harga dan juga istilahnya demand-nya, maksudnya secara harga juga secara stoknya dia ada gitu, tinggal kirim gitu. Tapi nggak menyurutkan brand-brand baru untuk bikin di kategori itu. Jadi olahraga itu benar-benar kebuka. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya kayak makanan dilihatnya cuma enak atau enggak gitu. Tapi olahraga tuh benar-benar selain harga, color, desainnya sendiri, peruntukannya itu tuh masih banyak yang bisa dikembangin gitu. Dieksplor, dan tentunya pasar di tanah air juga gede banget ya, berkembang terus ya. Dan terus dinamis perkembangan terbaru di dunia ya. Itu yang membuat bisnis olahraga perlengkapan terutama terus maju. Apalagi kan sebenarnya demand-nya Indonesia tuh cukup tinggi ya di beberapa kategori olahraga kayak futsal gitu. Nah, sementara tuh cangkupan brandnya tuh masih di Jawa gitu. Nah, dengan ada e-commerce ini tuh ngebantu banget setiap brand untuk berkembang gitu.
Jadi kalau misalnya kita telah ke dalam tuh banyak brand yang kita nggak dengar, tapi mungkin di Sumatera atau di Kalimantan brand cukup itu jualnya terkenal, bagus, jualnya bagus, penjualannya oke. Gitu. Termasuk League Indonesia lah, memanfaatkan potensi itu. Pasar Indonesia yang gede ya. Apalagi kalau di masa pandemi ini kan kadang-kadang olahraga juga sendiri pakai dumbbell, atau enggak kita sekarang lebih sering ke virtual ya kan? Mungkin Mas Gigin sering ya. Nah ini juga mungkin peluang ini ditangkap ya sama League Indonesia ya. Peluang virtual event itu ditangkap banget sama kita. Kita udah sekitar mulai dari COVID lah, kita bekerja sama salah satu asuransi prudensial. Kita support mereka untuk kegiatan virtual race-nya mereka gitu. Dan tiap tahun itu? Tiap tahun ada, dan selalu ada peningkatan karena boleh dibilang olahraga tuh selalu berkembang dimanapun juga. Betul. Jadi dia nggak pernah stuck segitu doang gitu. Dan ibarat kata kalau misalnya kita cuma nonton liganya doang, sebenarnya kalau kita ke daerah-daerah ada tarkamnya. Jadi sebenarnya tuh berkembang banget sih olahraga tuh. Ya. Dari tingkat atas sampai ke tingkat tarkam bawah juga. Iya. Dan istilahnya kalau olahraga tuh kalau di running ya, semakin banyak event yang digelar, maka akan makin banyak bounty hunternya. Bounty hunternya. Yang orang yang cuma datang tuh buat nyari hadiahnya. Jadi kalau kita suka lihat running, suka ada tuh bounty hunternya tuh dari orang Afrika lah, dari mana yang datang emang betul. Jadi memang mencari hadiahnya. Betul. Nah itu tuh udah sampai ke lapisan bawah. Kalau tarkam lah, sepak bola itu futsal, pasti ada bounty hunternya, dan itu berkembang secara bisnisnya juga. Oke, sahabat Ipol, tadi Mas Gigin sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih sebetulnya bisnis olahraga, apparel dan outfitnya ini terus berkembang bahkan di dunia. Nah, terkait dengan jenis-jenis apparel tadi nih, Mas Gigin, apa sih yang ditawarkan League Indonesia? Ada berapa jenis sebetulnya produk-produk dari League Indonesia ini? Kalau untuk saat ini League itu nawarin ada 3 kategori core-nya gitu. Core-nya League itu saat ini ada di running, lifestyle sama basket. Lifestyle sama basket, 3 core utama itu ya. 3 core utamanya. Tapi di luar itu kita tetap ada kategori training, futsal dan badminton. Walaupun secara SKU itu kecil gitu. Tapi untuk apparel sendiri sebenarnya kita lebih ke menjual, selain running kita menjual apparel dengan kategori 24/7 istilahnya tuh satu kategori yang bisa dipakai di satu hari itu untuk kegiatan apapun gitu. Istilahnya palu gada ya, apa yang lo mau gua ada ya. Jadi bisa dipakai gitu ya untuk macam-macam gitu atau bagaimana? Jadi maksudnya kayak nggak mesti harus dipakai buat lari gitu, bisa dipakai buat training, futsal juga bisa buat apa. Jadi jalan ke mall juga mungkin masih bisa gitu ya, masih bisa ya. Oke. Totally ada berapa ratus jenis macam produk sih League Indonesia yang punya? Oh, banyak banget. Banyak banget sih. Pokoknya ratusan lebih mungkin ya. Mulai dari produk ujung rambut sampai ujung kaki ada ya. Termasuk aksesoris di situ? Aksesoris termasuk. Jadi kita dari kepala sampai kaki kita adalah produknya gitu. Baju, jersey udah pasti. Baju, jersey, sepatu, kaos kaki, tas, topi, handuk bahkan, terus tumbler, semua segala macam juga. Dan saya tadi lihat tuh main-main ke outletnya. Ada yang untuk yoga itu apa? Matras juga ada ya? Yoga mat kita ada. Yoga mat juga ada. Jadi lengkap pokoknya sahabat Ipol. Tinggal langsung datang aja ke outlet. Nah, masalah mendatangi outlet nih, League Indonesia juga menyediakan di online atau mungkin marketplace nggak nih? Ada, kita ada online-nya sendiri di leagueworld.com. Kita juga ada marketplace di semua marketplace di Indonesia yang mungkin Bapak Ibu tahu itu ada semua. Itu ada semua. Tapi official ya artinya ya. Official dari warna hijau, orange, merah, biru ada kita. Ada, aduh. Udah kayak partai lah pokoknya. Pokoknya jadi sahabat Ipol belanja semudah di genggaman tangan ya. Tinggal set. Besoknya udah ada di depan rumah kita gitu. Iya, kurang lebih lah. Oke. Nah kemudian nih yang nggak kalah penting Mas Gigin, kan kadang-kadang kalau netizen tuh ingin cari perlengkapan olahraga tuh, mereka tuh harus dicocok-cocokkan dengan tubuhnya lah, dengan kakinya lah atau apa. Nah, tips dari Mas Gigin sendiri ini untuk netizen, cara memilih outfit yang tepat itu seperti apa sih? Jadi kan setiap brand tuh beda-beda ya, fittingnya gitu, kemudian juga material yang dia gunakan gitu. Jadi yang pertama sih memang kalau olahraga itu kita harus kenal dulu sama tubuh kita. Itu satu. Kedua juga
misalnya kita ngomongin sepatu ya. Ya. Kadang kan setiap brand tuh punya sizing yang beda-beda ukurannya. Betul. Nah kita harus paham dulu nih ketika kita mau berolahraga tuh kita harus lihat dulu karakter dari si olahraganya tersebut. Umumnya kayak misalnya kita beli sepatu lari gitu, jangan beli sepatu yang ukurannya pas sama kita. Oh jadi itu harus tipsnya dilonggarkan sedikit harus ya? Harus dilonggarkan sedikit. Kenapa? Karena pada saat kita berlari itu kan ada suhu yang ada panas lah memuai atau apa gitu di suhu kaki itu. Karena kalau misalnya kita terlalu pas malah blister, malah luka di kaki walaupun kita udah pakai kaos kaki gitu. Jadi sebenarnya harus paham dulu nih ke olahraga yang kita pahamin gitu. Terus kemudian kalau baju juga sama gitu. Kalau misalnya kita mau enak dalam bergerak sih sebenarnya kita jangan memakai yang terlalu tight gitu. Beda kalau misalnya kita mau training gitu. Kalau training ya yang tight itu bagus gitu. Selain mungkin bagus ke visual, jadi badan kita tuh lekukannya kelihatan gitu. Tapi kalau untuk kayak bola gitu, untuk basket justru harus cari yang longgar. Karena itu lebih memudahkan kita dalam bergerak gitu. Bagaimana dengan olahraga bulu tangkis nih yang banyak diminati masyarakat juga? Tips-tipsnya apa nih kalau untuk bulu tangkis? Ya sama sih kayak pertama sih kalau untuk aparel jangan terlalu ketat lah. Karena itu juga nanti kalau keringat nempel kan juga nggak akan nyaman ke pergerakan kita ya. Terus juga kalau celana umumnya kalau bulu tangkis itu hampir mirip dengan running. Dia pasti nyari yang nggak terlalu panjang. Misalnya bisa 5 inch gitu. Jadi dia nggak cari yang 7 atau 8. Udah beda lah ininya gitu. Karena pergerakannya bulu tangkis kan istilahnya lebih banyak loncat terus gerakan segala arah gitu. Jadi harus yang istilahnya nyaman, longgar gitu. Jadi bisa disesuaikan lah dengan tapi tergantung brandnya juga. Kalau misalnya kita lihat tren pada zamannya Lindan, Taufik Hidayat gitu, justru mereka pengennya nggak ada lengan. Betul, yang setengah gitu ya kalau kita tahu Taufik Hidayat dulu ya. Dia betul-betul tren banget tuh dulu ya. Itu juga sempat jadi tren. Jadi memang tren juga mempengaruhi fitting dan juga istilahnya kebiasaan orang dalam memakai atribut olahraga gitu. Jadi kalau di sepak bola juga sama. Dulu kan kita sempat lihat di Piala Dunia tahun berapa negara dari Afrika itu juga sama tanpa ada lengan. Cuman kan FIFA melarang jadi mereka dapat pakai daleman lagi. Iya. Kalau dulu kita lihat Lindan sama Taufik tuh asimetris ya. Sebagian dipotong, sebagian enggak. Tapi memang itu mungkin membuat atlet juga lebih enak gitu ya pergerakannya ya. Oke. Juga ya paling tambahan ya kita harus kenal material. Material. Nanti berpengaruh ke cara kita ngerawat. Contoh kalau misalnya kita punya bahan yang seperti quick dry gitu, itu kan rata-rata polyester gitu. Itu kita harus terima konsekuensinya kalau misalnya dijemur tuh kadang material itu tuh agak berbau. Gitu. Ini yang harus diketahui netizen ya. Bagaimana cara merawatnya kalau kita tahu bahannya juga. Dan jangan disetrika. Kita kan masih ada kayak stigma setiap baju setelah kering itu disetrika ya. Padahal itu justru jadi malah merusak baju. Jadi netizen juga harus pinter sedikit ya, harus baca tuh ya petunjuknya ketika kita beli. Ya, dan juga misalnya kita mau berolahraga yang butuh movement yang ke segala arah gitu, carilah material yang memang di situ terdapat spandeknya gitu. Jadi harus emang sebenarnya tuh semakin kesini dengan banyaknya sosial media dan gampang kita buat mencari informasi, justru harus dijadikan kita juga buat mempelajari apa yang mau kita beli. Oke. Mas Gigin, terakhir nih kalau untuk ini kan kebanyakan saya juga lihat sepatu-sepatu nih ya di Liga Indonesia. Yang membedakan sepatu jenis ini cocok untuk olahraga running, untuk olahraga bulu tangkis dan yang lainnya. Itu sebetulnya dalam desainnya itu apa sih Mas yang diutamakan? Ini cocok untuk olahraga ini cocok untuk olahraga ini. Biasanya yang dilihat dari si pendesain Liga Indonesia itu apa? Jadi kalau di desainnya sendiri, kalau misalnya kita mau mendesain kategori tertentu, yang pertama kita pelajari adalah kebiasaan dari si jenis olahraga itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar ergonominya dulu. Kayak contoh misalnya kalau kita bikin sepatu lari, sepatu basket, sepatu bulu tangkis atau futsal, pasti secara ergonomi yang atau penggunaannya itu berbeda. Jadi kayak paling simpelnya ya, kalau di running kita akan bikin sepatu ini ringan dan nyaman. Tapi kalau di basket kita nggak perlu harus
lebih ringan dari sepatu lari. Jadi memang harus lebih berat gitu. Dan juga secara tractionnya tuh beda. Nah kemudian kalau misalnya kita bikin sepatu futsal, berbeda lagi secara bentuk ergonominya. Karena pada saat main futsal dan bola kan berbeda gerakannya. Betul. Jadi itu juga dipelajari sama kita. Jadi ketika kita buat sepatu itu, diupayakan apa yang kita buat itu menyesuaikan sama gerakan-gerakan yang mereka akan lakukan seperti itu. Nah sisanya sih lebih ke lookingnya gitu. Karena penampilannya. Karena ada beberapa kategori yang secara visual itu udah apa istilahnya udah tertanam. Kalau orang masyarakat lihat tuh, oh ini pasti sepatu badminton nih. Contoh misalnya kayak warna-warna yang glossy itu pasti ada di badminton gitu, ada di yang soccer gitu ya. Tapi kalau di running tuh pasti nggak seperti itu, dan itu tuh berpengaruh juga terhadap tren gitu. Jadi biasanya dalam mendesain juga kita punya insight dari beberapa rekanan kita gitu yang dia ngebahas tren. Nanti insight itu tuh dijadikan kita untuk jadi bahan, akankah kita ambil tren ini atau enggak gitu. Nantinya juga berimbas pada pemilihan materialnya akan seperti apa. Oke Mas Gigin, kalau berbicara tentang pengembangan produk nih, mengingat masyarakat Indonesia ini kan mayoritas muslim, apakah juga Lik sudah mengembangkan produk-produk outfit hijab nih untuk konsumen muslim di tanah air? Iya, saat ini kita sedang ada pengembangan ke arah situ. Sebenarnya ini udah kita mulai coba di 2020 pada saat, tapi bentur COVID kan, jadi kita tunda rilisannya. Tapi pada dasarnya sih sebenarnya kan memang hijab ini sekarang tuh jadi kebutuhan yang gak hanya sebagai apa ya istilahnya itu pakaian untuk keluar aja gitu. Betul. Jadi karena kalau misalnya kita lihat kan ada tren hijrah ya. Tren hijrah di Indonesia itu. Jadi makin banyak nih wanita-wanita yang berhijab yang pengen olahraga. Nah, apalagi itu semua dimajukan dengan selebgram artis-artis yang memang hijrah itu tadi ya. Iya. Dan kalau misalnya kita mau lihat realnya populasinya juga secara jumlahnya, umurnya juga berkembang. Jadi banyak anak muda yang sekarang berhijrah. Maksudnya anak muda yang memakai hijab. Gak hanya segmen generasi tua, sekarang lebih ke remaja pun udah banyak ya. Iya, jadi mau nggak mau, walaupun kita sebagai brand lokal agak telat lah ya mengeluarinya, tapi itu harus kita keluarkan gitu. Jadi karena untuk mengakomodir kebutuhan mereka gitu. Oke. Nah saat ini tuh kita ada beberapa koleksi hijab yang memang belum sebanyak koleksi yang reguler kita. Contohnya yang di belakang Mas Gigi ini ya. Contohnya yang di belakang ini. Oke, penutup kepala. Tapi kalau kita memang melihat tren 5-6 tahun terakhir kan, kalau dulu tuh pemain voli, pemain bulu tangkis jarang yang berhijab ya. Sekarang mereka di pertandingan internasional pun sudah bisa menggunakan hijab, betul ya? Iya, karena Olimpiade atau Asian Games ya regulasinya ada, udah boleh. Jadi betul. Jadi itu memudahkan mereka buat istilahnya berpakaian sesuai syariat yang dia yakini gitu. Dan tentunya tetap manfaat olahraganya juga tercapai. Iya, tercapai. Itu yang ingin Lik juga gayat ya di situ ya. Iya, betul. Karena nggak cuma Lik doang sih. Sebenarnya memang brand lokal tuh udah ke arah sana sekarang semua. Hampir semua brand lokal. Karena kalau kita kaji setiap olahraga tuh kategori sekarang udah ada cowok ceweknya. Iya. Kalau dulu kan kayak misalnya sepak bola liga hanya cowok gitu. Sekarang udah ada putrinya. Betul. Dan ada beberapa yang berhijab. Betul. Basket dan lain-lain itu sama, apalagi running gitu yang bisa kita temui di setiap weekend di Car Free Day itu pasti banyak yang berhijab gitu. Oke. Dan sekarang juga di kolam renang umum atau di pantai itu banyak juga ya cewek-cewek berhijab yang juga menggunakan outfit hijabnya bisa melakukan aktivitas olahraga. Oke, tentu ininya juga Lik Indonesia memandang ini juga suatu potensi yang besar ya. Ya kalau kita ngomongin bisnis, setiap ada fenomena itu peluang baru gitu. Okay. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang agama ya, peluangnya tuh besar karena kan menyangkut ke syariat gitu. Kayak misalnya jujur gitu, misalnya kalau kita ngomongin Muslim yang harus celananya cingkrang gitu, kalau dilihat dari beberapa orang kan masih berpikirannya pragmatis ya itu teroris atau apa gitu. Tapi kalau kita lihat ke brand Jepang, dia tuh ngeliat itu peluang. Makanya dia ngeluarin ankle pants. Betul. Itu pola pikir yang beda dari brand lokal sama brand luar. Brand luar tuh ngeliat itu peluang gitu. Betul. Jadi kita harusnya tuh ngelihat satu fenomena itu jangan dari sisi negatifnya dulu, tapi peluang apa yang bisa kita ciptakan. Dan sekarang pun sudah banyak ya outfit fashion yang memang untuk cowok
nggak harus menutupi mata kaki, itu juga itu udah tren bagian tersendiri dari ya. tren gitu. Oke, itu menarik ya. Tapi kalau berbicara tentang League Indonesia nih, perannya terhadap kemajuan olahraga Indonesia, bagaimana sih League Indonesia itu mengambil peran dalam kemajuan olahraga di Indonesia nih Mas Gigi? Oke, kalau peran kita selalu ada ya setiap tahunnya di perkembangan olahraga gitu. Salah satunya adalah kita selalu berkontribusi terhadap event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, baik itu resmi maupun itu sifatnya kayak exhibition gitu. Kita tuh pengen punya dampak yang dampak yang nyata, baik itu ke atlet, official maupun recreational atlet gitu. Jadi orang yang emang menekuni bidang itu dan juga orang-orang yang pengen mencoba experience baru di brand lokal gitu. Karena kita harus jujur ya, sebenarnya tuh apa yang kita pakai itu hanya sebagai tools tambahan. Tapi semuanya tuh kemampuan yang atlet kita punya itu dari hasil mereka latihan gitu. Jadi mau apapun brandnya, sebagus apapun, ketika memang secara fisik dan mentalnya kurang, ya hasilnya bakal kurang. Tapi kalau dia fisik mentalnya bagus, mau pakai brand apapun dia bisa berprestasi. Dan ini tuh kesempatan brand-brand lokal untuk berpartisipasi kepada negara di event-event negara, dan juga waktu untuk brand lokal itu menunjukkan bahwa mereka tuh punya kualitas yang sama bagusnya sama brand luar gitu. Tidak kalah produk luar, dan bahkan justru kita jadi kiblat ya sebetulnya tadi kalau di awal kita pembicaraan ya. Oke, artinya juga League Indonesia itu tidak hanya menyasar olahraga rekreasi ya, hanya untuk tapi juga olahraga prestasi, mensupport di situ ya. Iya, mensupport, karena sejauh ini sih baik League maupun brand lokal lainnya yang terbuka saat ini adalah mensupport. Adapun misalnya kita memang mengkontrak beberapa atlet khusus gitu, seperti kategori kalau di League itu saat ini kita core-nya di running, jadi beberapa atlet running. Tapi kategorinya yang mungkin bukan dalam tanda kutip atlet pelatnas lah gitu. Karena kita kalau dari League sendiri kita sekarang fokusnya ke long run, jadi lari-lari yang 100 km ke atas. Maraton gitu. Ke atas ya. Maraton ke atas. Gitu. Menarik ya. Dan terima kasih pula nih ya, League Indonesia sudah mensponsori turnamen futsal IPOL Cup kemarin ya. Sama-sama. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk support ya dari League Indonesia untuk memajukan olahraga Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat lagi gitu dari dampak Covid, kan sebenarnya banyak acara yang hilang ya. Betul. Sebenarnya semakin banyak acara yang dibangun olahraga, apalagi yang sifatnya tuh kompetisi, itu sebenarnya semakin banyak juga orang yang tersadarkan bahwa kita tuh jangan nunggu normal. Kita tuh harus berolahraga, harus bergerak, betul, dan harus kembali lagi ke kehidupan lama kita, walaupun dengan batasan-batasan baru gitu. Nah, jadi kita support dengan acara-acara olahraga yang istilahnya yang offline lah untuk saat ini. Oke. Mas Gigin juga tadi nyinggung sudah bekerja sama ya dengan beberapa atlet yang mungkin bukan skala nasional. Nah, mungkin pertanyaannya juga selama ini sudah ada kerjasama dengan pihak mana saja sih League Indonesia untuk memasarkan produknya? Apakah juga sudah menggait mungkin selebritis atau mungkin masuk ke pemerintah atau ke media-media? Bagaimana nih proses pemasarannya nih? Kerjasama dengan pihak mana saja? Ada sih, kita ada kerjasama. Kalau kita ada kerjasama sama KONI, terus juga kita ada kerjasama dengan organisasi sepeda, ISI, komunitas sendiri kita ada gitu. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa public figure gitu. Kita juga ada kerjasama yang sifatnya dengan artis, baik itu yang artis yang kita kenal di dalam negeri, maupun kita merambah sekarang ke beberapa artis lokal Singapura, karena kita memang kita ada toko di Singapura gitu. Jadi kita lagi expand gitu. Cuman pada intinya sih sebenarnya kita tuh selalu support beberapa komunitas gitu. Karena dari dulu kita percaya setiap olahraga itu akan besar kalau punya komunitas yang kuat. Betul. Jadi gerakan kita selalu pasti dari komunitasnya itu. Oke. Baik sahabat IPOL, tadi Mas Gigin sudah menceritakan bagaimana jenis-jenis produk dari League Indonesia hadir di masyarakat, ekspansi dan segala macam. Nah, ini yang tidak kalah penting nih Mas Gigin. Bagaimana sih tips dan triknya nih untuk masyarakat dalam memilih outfit yang tepat? Ada saran-saran nggak nih? Ya kayak yang tadi sebelumnya dibilang, jadi kenalin dulu olahraga yang mau digelutinya, kemudian
pastikan juga mengenal tentang gimana cara ngerawat material yang kita akan beli kalau aparel ya. Itu jadi jangan biasakan setiap baju itu disetrika gitu. Itu penting tuh ya, soalnya penting. Netizen Indonesia masih belum ngerti ya. Iya. Setiap baju nggak harus disetrika. Iya. Oke. Kalau untuk sepatu nih, kadang-kadang ada yang boleh dicuci, nah ini gimana? Kalau sepatu sudah tinggalkanlah mencuci sepatu dengan pasta gigi lah atau misalnya deterjen lah, itu karena akan merusak sepatu. Ya, jadi biar awet gimana tuh? Ya cuci aja dengan sabun biasa. Sabun gitu biasa ya. aja. Jangan disikat yang istilahnya ya, kalau misalnya kita mau sepatunya jadi lebih bagus itu ya kita emang harus ngeluarin uang untuk beli pembersih sepatu lah. Itu yang lebih jenis cairan yang lebih memudahkan membersihkannya, tapi lupakanlah masa kecil kita yang nyuci pakai sepatu, pakai pasta gigi, pakai deterjen gitu. Itu malah akan merusak sepatu kita gitu. Aset paling berharga ya atlet kan sepatu gitu. Gitu. Oke. Kalau untuk harganya sendiri terjangkau nggak sih? Mulai dari yang atas sampai bawah ada atau bagaimana nih League Indonesia? League itu kalau untuk harga mungkin untuk di brand lokal kita memang agak lebih di atas harganya gitu. Jadi kita startnya sekarang dari sekitar 500-an sampai 899 untuk yang sebelum diskon gitu. Menarik nih ya. Jadi cepat-cepat nih sahabat Ipol, cek ya di webnya kita atau di e-commerce-nya. Yang mana aja ada. Oke. Kemudian nih yang terakhir untuk League Indonesia, apa harapan atau inovasi yang ke depan yang ingin ditampilkan oleh harapannya sih kalau dari kita sendiri ya, kita emang sekarang sedang mencoba kategori baru gitu, karena kan COVID kemarin kan secara bisnis juga pasti ada penurunan gitu. Kita sekarang berkembang ke kategori militer gitu. Kita nyediain sepatu dinas harian atau biasa dikenal PDH, juga sepatu dinas lapangan atau biasa dikenal dengan PDL gitu. Menurut kita kategori-kategori baru ini tuh justru membantu penyerapan produk-produk kita ke masyarakat gitu. Dan juga nggak ada salahnya kalau kita mau coba menggabungkan antara sepatu yang formal dengan olahraga gitu, karena ada feature benefit tersendiri dari sepatu hybrid tersebut. Itu kalau harapan lainnya adalah sebisa mungkin event-event olahraga itu makin dimudahkan lah. Makin dimudahkan, makin dilancarkan, lebih banyak lagi eventnya. Iya, gitu. Biar masyarakat kembali normal seperti dulu ya. Dan juga mungkin di kota-kota lainnya di luar Jawa atau mungkin di luar kota-kota besar juga harapannya pemerintahnya juga mengakomodir fasilitas-fasilitas olahraga gitu. Karena dengan dimudahkannya atau diadakannya fasilitas olahraga yang terbuka, itu semakin banyak orang yang akan semangat untuk berolahraga, melakukan aktivitas kesehatan gitu ya. Jadi dia bakal menerapkan hidup sehat gitu. Oke. Di luar itu sih harapan kita ke pemerintah mungkin bisa dikontrol importnya ya. Karena dari sisi kita League dan mungkin brand lokal lainnya, ketika import barang-barang dari China yang tidak terkontrol itu malah merusak pasar gitu. Betul. Karena akan terjadi persaingan dagang yang nggak sehat gitu. Dari entah itu price atau dari apa, tapi kan kita harus akui ya, kalau harga itu biasanya mempengaruhi kualitasnya, tapi betul. Edukasi di masyarakat kan belum sampai situ. Jadi mereka akan menyasar barang-barang menurut mereka murah, tapi secara kualitas ya itu akan merugikan mereka. Betul. Ini penting nih, harus digarisbawahi ya sahabat Ipol, apa yang dikatakan Mas Gigin tadi, mengingat sebetulnya proteksi barang dalam negeri pun nggak hanya dilakukan Indonesia ya, maksudnya gini, negara-negara maju sekalipun mereka memprotek produknya sendiri. Betul, gitu ya. Jadi ini yang harusnya kita contoh ya dari pemangku kepentingan, bagaimana nih mengembangkan produk lokal dan coba menahan juga produk luar gitu. Jangan ke pasar aja gitu kan. Kadang-kadang sekarang kita ngomongnya, wah kita sekarang free market, pasar bebas, kualitas, mutu semua dibebaskan ke pasar. Tapi sebetulnya negara-negara maju sekalipun juga menerapkan apa yang dinamakan proteksi produk dalam negerinya ya Mas Gigin ya. Iya. Itu karena berpengaruh besar. Semakin gampang, mudah kita menemukan produk di marketplace gitu ya. Tapi semakin besar juga peluang brand-brand lokal untuk istilahnya merugi gitu. Karena kompetitornya tuh jadi nggak sehat gitu. Iya. Mungkin kalau bersaing dengan brand-brand lokal doang itu lebih gampang ya. Tapi ketika bersaing dengan brand yang
gak ada mereknya dan lebih murah gitu, itu akan sulit sih. Iya, oke. Mas Gigin, terima kasih banyak sudah menemani sahabat Ipol nih di bincang pagi kita ini yang hot nih dan seru ya. Sama-sama, Mas. Nah, tentunya juga kita berterima kasih, semoga seluruh karyawan sehat. Sampaikan salam kita untuk semua teman-teman karyawan ya. Makasih banyak. Ya. Tapi sebelum kita tutup nih, Mas Gigin minta tolong, ada pertanyaan dari netizen yang sudah kami himpun dari IG kita indopos.online.id. Mohon dijawab ya Mas Gigin ya. Iya. Baik. Ini ada pertanyaan dari @mario_v. Pertanyaannya, apakah Lik ada program diskon atau sayembara? Nah ini nih, bagaimana nih? Program diskon ada, pasti ada. Dan berbeda-beda. Kalau misalnya di web kita ada punya program diskon juga. Kalau misalnya datang ke outlet kita juga ada program diskon yang berbeda juga besarannya. Dan kalau ke marketplace juga ada program diskon juga. Kalender event yang terdekat apa nih Lik Indonesia? Yang jelas sih kalau setiap bulan pasti ada namanya kalender event tetap kayak dari marketplace, kayak mungkin yang itu ya, yang tanggal-tanggal itu ya. Tanggal-tanggal itu ya. Catat ya sahabat Ipol. Iya. 99, 10, 10, 11, 12, 12 gitu. Betul. Mungkin tapi ya mungkin yang paling ditunggu oleh masyarakat ada 12 ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Mas Gigin ya. Dari @eduardo90. Ini pertanyaannya kayaknya tadi kita udah bahas, tapi nggak apa-apa, mungkin dicoba dielaborasi lagi. Tips biar sepatu dan baju olahraga awet. Ya kalau mau awet jangan dipakai, Mas. Baru terus. Nggak, tapi ya intinya kalau misalnya hanya menjaga supaya sepatu kita awet dalam tanda kutip tuh tidak rusak ya. Perawatannya aja, jadi dicuci, jangan pakai deterjen baju, jangan pakai pasta gigi, itu pakai sabun aja. Kemudian ya kalau misalnya Mas ada budget lebih ya beli bersih khusus sepatunya gitu. Kemudian juga sepatu tuh sebenarnya tuh ada umurnya juga Mas, sama kayak kita lah gitu. Jadi si pemakainya itu sepatu itu kalau misalnya lari tuh umurnya 500 km gitu. Oke, itu nih yang perlu kita tahu ya. Ternyata ada umurnya juga ya, kayak ban elektronik itu kayak ini 500 km harusnya sudah harus diganti. Itu sebenarnya umurnya dari apa sih dihitungnya? Umurnya itu dihitung dari cushion si sepatunya itu gitu. Cushion sepatunya itu maksudnya. Jadi kan kalau misalnya sepatu running kan di tengahnya tuh ada bagian empuk tuh. Yes. Nah, itu dibilangnya midsole tuh. Midsole itu keunggulan atau fungsinya adalah memberi cushion ke kaki gitu. Nah, cushionnya itu tuh rata-rata umurnya dari semua brand adalah sekitar 500 km gitu. Jadi kalau misalnya semakin sering dipakai, semakin aktivitas atau intensitas si pemakaiannya juga tinggi gitu, sebenarnya beberapa recreational atlet atau atlet yang sesungguhnya dalam 3 bulan tuh udah ganti sepatu gitu. Tapi kalau ngomong awetnya dalam tanda tidak rusak ya itu perawatannya aja sih sebenarnya. Kalau netizen awam nih Mas Gigin, bagaimana sih kita tahu kita sudah 500 kilo, sudah berapa itu? Ada bisa kelihatan nggak Mas? Biasanya kalau misalnya kita mau rajin ya dihitung ya, tapi kan nggak mungkin ya kita dihitung ya. Iya. Tapi sebenarnya lebih kita ini aja balik ke diri kita sendiri bisa mengetahui ini seberapa sering kita melakukan aktivitas dengan sepatu kita. Satu itu, kedua tuh ini sepatu tuh membalnya masih enak apa enggak gitu. Kalau istilahnya tuh kalau misalnya dia udah jenuh ya, istilahnya kalau di material udah jenuh itu udah pasti fatik, ya? Cushionnya tuh udah nggak sama kayak biasanya. Nggak selentur biasanya, udah tipis, udah nggak enak lah ya. Iya, udah nggak enak gitu. Berarti balik lagi ke kita sendiri yang merasakan ya. Iya. Ini udah cocok dibuang atau belum gitu ya? Cocok diganti atau belum gitu. Baik, pokoknya jangan lupa nanti segera cek e-commerce yang semua itu ada dan juga online-nya dari Lik Indonesia ya. Pertanyaan terakhir nih dari @gilang_fadilah. Apakah Lik ada niat kolaps dengan atlet Indonesia seperti nih, dia ngasih tahu produk lain, kolaps dengan Michael Jordan. Menarik. Sebenarnya tuh setiap brand itu melakukan kolaborasi, tapi sifatnya tuh ada yang memang langsung ke atlet, istilahnya tuh player edition gitu. Ada juga yang sifatnya tuh ke brand lain atau cross kategori gitu. Cross kategori, oke. Tapi kalau yang Lik lakukan sekarang adalah kita lebih banyak kolaborasi dengan seniman banyaknya, seniman atau artis gitu. Artis dalamnya bukan artis sinetron ya, tapi artis yang benar-benar real seniman itu. Kemudian dengan brand lain yang beda disiplin ilmunya gitu, sehingga kita tuh punya insight baru gitu, dari punya ilmu baru dari mereka. Nah kalau atlet kita memang sebenarnya menyasarnya kolaborasi dengan recreational atlet. Jadi yang dia
udah lama sama kita, kemudian dia juga punya komitmen yang bagus di olahraga itu, dan dia bisa menginspirasi orang di sekitar. Kayak yang terakhir tuh kita kolaborasi dengan Carla Vellani. Dia adalah salah satu atlet atau recreational atlet lari wanita yang dia concern sekarang bukan berlari untuk dapat medali, tapi concernnya adalah berlari untuk berbagi. Jadi larinya dia itu selalu di acara charity. Cara amal, segala macam. Dan dari dana yang terkumpul itu akan berdampak pada keberlangsungan guru-guru honorer, kemudian orang-orang yang tidak punya ibu bapak atau rumah yatim, seperti itu. Dan larinya tuh bukan 10-20 kilo, rata-rata di atas 40 kilo gitu. Luar biasa, Mas. Jadi kita pengen nggak hanya sebatas collab gitu, tapi kita juga nggak munafik ya, kita juga pengen punya atlet yang bisa jadi apa ya istilahnya tuh ikonnya kita lah, atau kalau misalnya tadi masih bilang kan Michael Jordan-nya gitu. Cuman sejauh ini ya mungkin di Indonesia belum ada orang yang se-ikonik itu. Tapi kita doakanlah semoga nanti ada atlet kita yang seperti Taufik Hidayat ya. Taufik Hidayat kan sebenarnya itu udah legend lah ya, termasuk legendnya bukan di Indonesia ya, tapi di dunia gitu. Siap. Betul. Jadi ya kita doakan mungkin kita ada kesempatan untuk bisa kolaborasi dengan atlet seperti itu. Baik. Dan League Indonesia juga memandang collab seperti itu juga merupakan suatu prospek yang bagus ya untuk memasarkan produknya tentunya ya. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita ngomongin kategorinya tersendiri ya, ketika kategori itu udah lekat banget sama masyarakat dan kita punya ikonnya, itu akan sangat membantu ke penjualan, ke brandingnya dan lain-lainnya gitu. Baik Mas Gigin, mudah-mudahan ini pertanyaannya terjawab ya teman-teman netizen ya. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa cek ke medsosnya League Indonesia ada, kemudian ke Instagramnya bisa. Oke, siap. Terima kasih Mas Gigin untuk waktunya. Sahabat Ipol sudah ditemani nih pagi ini ya. Sama-sama Mas, terima kasih banyak juga untuk waktunya. Terima kasih kembali. Baik sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan khawatir, bincang kita akan kembali hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas itu jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol dan Bapak Ginanjar Perdana pamit undur diri, sehat selalu dan salam olahraga.